Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu iku kalakone kanthi laku, tegese nyantosani setya budaya. Sahabat dari Lanas TV yang budiman di mana saja berada. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Inilah konsep keseimbangan hidup yang diajarkan di dalam Islam kepada umatnya, yakni konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Konsep itulah yang termuat di dalam firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu tadi. Hablum minallah adalah petunjuk cara manusia berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menyembah Allah dengan cara mentauhidkannya tanpa dicampuri dengan perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil, adalah cara penerapan hablum minallah yang benar. Pakai lumpang batu juga dulu. Sama guling-guling di duri salak. Iya, ya risalah, ya beling, nyeles beling, makan belingnya, torongnya, apa? Lampu. Setya budaya. Sekelompok orang yang mengaku paling Islam mengklaim diri sebagai kelompok yang paling murni di dalam menyembah Allah, namun pada faktanya praktik amalannya dipenuhi dengan kesyirikan. Maka nyata dan jelas hablum minallahnya palsu, dusta, dan rusak. Lampu semprongnya, Oh, lampu serpihan pecahan. Ya, serpihannya itu dimakan, tapi masih baru dulu gitu loh. Beli baru terus dipecah dimakan. Ulama itu, Pak. Ya pengikutnya lah. Babacan itu kan basisnya orang pemainnya. Termasuk saya kan yang kecil kan sudah ikut main gitu. Memang betul mereka berucap syahadat, menegakkan sholat, menunaikan puasa dan zakat, serta berhaji, juga membaca Al-Quran, tetapi sekedar untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk, sekedar untuk diakui oleh manusia bahwa dirinya adalah muslim. Namun hablum minallahnya palsu. Bahkan peribadatan yang mereka lakukan telah berubah menjadi kesyirikan karena dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari
manusia yang mengaku sebagai imam. Betul Pak, nek puasa dulu kalau mau cari ular, puasa dulu sehari baru besoknya cari ular rame-rame. Oh ngono. Iya. Tujuannya apa? Ya ular itu kan untuk pamer kita, pamer kesaktian. Kan posorian itu. Sedangkan hablum minan nas adalah tata cara berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia jauh lebih sulit dibandingkan dengan hablum minallah atau menjalin hubungan dengan Allah. Menjalin hubungan dengan Allah cukup melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan ketika terjadi kekeliruan, kesalahan dalam melakukan peribadatan, maka cukup memohon ampunan kepada Allah, yang mana ampunannya Allah sungguh sangat maha luas. Akan tetapi ketika terjadi kesalahan dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, maka harus meminta maaf kepada manusia itu secara langsung. Hubungan manusia yang rusak kebanyakan diakibatkan ketidakmauan untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan ketika berbuat sebuah kekeliruan terhadap sesama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan asalnya sebelum ulamanya Wahabi, sebelum rajanya Raja Abdul Aziz itu di Masjidil Haram itu imamnya 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian gitu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Di sana ditekankan bahwa mereka tidak fanatik kepada mazhab 4, tidak fanatik kepada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Tetapi kenapa setelah Hadirul Hasan menetapkan infak wajib setiap bulan 10% dari setiap penghasilan, malah menjadi syariat? Maka saya katakan, kalau kita tidak boleh fanatik kepada 4 imam, kok ternyata kita fanatik kepada imam yang lebih jauh di bawahnya? Berarti mazhab itu sekarang menjadi 5. Saya bilang begitu. Perselisihan yang terjadi bukan meminta maaf, tetapi justru semakin diperuncing dengan lahirnya dendam, sakit hati, iri, dan dengki. Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar ibn Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, itu kan. Nah, ini berarti saya menggarisbawahi yang benar ya, tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu nggak jamaah, Islamnya nggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu, bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggu, nek gak jamaah berarti kafir. Perbedaan pemahaman yang terjadi antara satu golongan dengan golongan yang lain kadang-kadang dijadikan pemicu untuk retaknya sebuah hubungan yang baik. Saya jadi merasa tertampar. Saya paling depan membantah Islam jamaah ini nggak takfiri, nggak menganggap orang Islam selain Islam jamaah ini kafir.
Tapi ternyata bapak saya sendiri yang melakukan takfiri, menghukumi orang tuanya sendiri, menganggap orang tuanya seperti ayahnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala. Saya shock, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Di situ saya mulai tertampar dan akhirnya saya nasihati bapak, Pak, mbah ini adalah orang Islam, rajin sholat, dzikirnya kuat, gitu loh. Kok bisa bapak menganggap seperti itu dan gak nyolati? Pak, amal soleh. Dulu saya masih pakai bilang amal soleh. Pak, amal soleh. Mumpung bapak masih diberi umur. Saya tiba-tiba ilhamnya ngomong mumpung bapak masih diberi umur. Saya nggak tahu ternyata umur bapak saya setelah itu ternyata beliau meninggal gitu. Tapi saya galang ngomong, Pak, mumpung bapak masih diberi umur, karena bapak saya sehat itu, diberi umur, amal soleh, bapak mensolati goib mbah. Kalau bapak nggak mensolati, nggak mendoakan ampunan selama mbah meninggal, berarti bapak ini termasuk anak yang durhaka. Egoisme dan rasa benar sendiri adalah pemicu dari rusaknya hubungan tersebut. Ketika sebuah golongan merasa lebih benar, lebih baik daripada golongan yang lain, maka pada saat itulah hablum minan nasnya menjadi rusak. Sementara Islam mengajarkan kita untuk tidak membenci, tidak mengucilkan sebuah golongan hanya lantaran perbedaan pemahaman. Kemudian memutuskan hubungan mereka itu dengan umat. Bahkan dia itu mengisolasi secara ideologi, mengisolasi diri secara muamalah. Bahkan lebih parah lagi, bukan hanya mengisolasi diri secara ideologi, tapi isolasi secara ubudiyah, tidak mau ibadah di masjid lain, isolasi dari sisi muamalah, tidak mau kawin dengan kelompok lain. Bahkan ketika sekarang salah satunya itu taubat, walinya itu rela untuk mentalak atau mencerainya, dan ini adalah jelas penyimpangan yang fatal. Penyimpangan terhadap ajaran syariat Islam menyelisihi sunnah adalah bentuk rusaknya sebuah hablum minallah dari sekelompok hamba. Mengisolasi diri, memisahkan diri dari kaum muslimin karena merasa diri sebagai kelompok yang paling benar, paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, adalah bentuk rusaknya sebuah hubungan dengan sesama manusia. Udah dari kecil di tempat taunya pokoknya Islam jamaah itu yang paling murni, yang paling benar, sampai bahkan saya sendiri waktu itu juga sudah melekat di hati saya bahwa Islam jamaah ini surga, bukan Islam jamaah ini pasti neraka. Itu sudah sampai mendarah daging di hati saya, karena memang pendidikan doktrinnya itu luar biasa dari guru-guru saya, kemudian dari pengurus-pengurus itu sudah, sehingga saya juga mendoktrin dari warga Islam jamaah, mendoktrin mahasiswa-mahasiswa, pengurus-pengurus waktu itu juga sama. Apa yang saya dapat dari guru saya juga doktrinkan kepada warga Islam jamaah, kepada para mahasiswa waktu itu. Bukan hanya mengisolasi diri, bukan hanya memisahkan diri, tetapi kemudian mengkafirkan, menganggap kafir seluruh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan golongannya. Di awal-awal 2018 ada satu ijtihad supaya mengumpulkan hasil karya Ustadz Holil. Di situ saya bergejolak. Kenapa kok ini bisa ditarik?
Sementara yang saya saksikan bahwa yang menjadi karya tulis Ustadz Khalil ini semua referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di Geringging sendiri terjadi perubahan kurikulum. Yang tadinya ada pelajaran bahasa Arab dicoret. Nah, jadi ini hal-hal yang saya permasalahkan sehingga saya tinggalkan karena tidak bisa tahan lagi. Itu kebanyakan warga jamaah di bawah itu tidak tahu masalah ini. Ketika hablum minallahnya rusak, hablum minannasnya hancur, maka peribadahan yang mereka lakukan tentu juga ikut rusak. Ketika ibadah rusak, maka muamalah, hubungan dengan sesama ikut menjadi luluh lantak. Maka apalagi yang bisa diharapkan dari kelompok yang merusak hablum minallahnya, menghancurkan hablum minannasnya? Maka masihkah kita percaya bahwa mereka adalah penganut Islam yang paling benar itu? Mari kita gunakan akal sehat agar kita sama-sama selamat jauh dari kelompok penyesat umat. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.